Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Uji kompetensi wartawan muda, cetak wartawan profesional dan berintegritas. Polda Bali kerahkan 1.783 pasukan amankan Nataru. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme insan pers, Lembaga Uji Kompetensi Wartawan LUKW Bali Pos menggelar uji kompetensi wartawan UKW jenjang wartawan muda. Kegiatan ini bertujuan mencetak wartawan yang berintegritas, memiliki komitmen kebangsaan, serta mampu menjadi penjernih informasi di tengah derasnya arus media sosial. UKW jenjang wartawan muda ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada 18 hingga 19 Desember 2025 setelah melaksanakan pra-UKW 12 Desember 2025 bertempat di Gedung Pers Bali Ketut Nada Denpasar. Sebanyak 5 wartawan mengikuti ujian kompetensi tahun ini, diuji oleh 3 orang penguji dan 1 asisten penguji yang kompeten di bidang jurnalistik. Penguji UKW wartawan muda sekaligus Ketua PWI Bali Wayandira Arsana mengatakan, uji kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi wartawan. Ia menegaskan kompetensi wartawan akan menjadi filter dalam mencetak wartawan yang berintegritas dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Pers juga dituntut menjadi penjernih informasi di tengah hiruk-pikuk media sosial sehingga kredibilitas dan kualitas pers khususnya di Bali terus terjaga. Ia pun berharap kegiatan UKW dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan mutu dan profesionalisme wartawan di Bali. Itu dari penguji yang juga Ketua PWI Bali mengucapkan selamat kepada Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Bali Pos yang terus meningkatkan kompetensi wartawannya, karena kompetensi wartawan di kemudian hari akan menjadi semacam filter untuk menuju wartawan yang berintegritas dan punya komitmen kebangsaan yang bagus. Jadi pers ke depan harus menjadi penjernih informasi di tengah hiruk-pikuknya medsos. Jadi selamat sekali lagi kepada peserta UKW angkatan ke-7 Lembaga Uji Bali Pos. Semoga peningkatan kredibilitas wartawan ini terus dilakukan sehingga pers di Bali berkualitas dan berintegritas. Peserta UKW wartawan muda Putu Edi Robin menilai UKW kali ini sangat bermanfaat, di mana selain mendapatkan ilmu, para wartawan juga memperdalam kembali penerapan kode etik jurnalistik di tengah perkembangan media saat ini. Baik, terima kasih. Selaku perwakilan Denpos tentu sangat bermanfaat sekali. Jadi selain ilmu yang kita dapatkan, kemudian ada beberapa dari kode etik jurnalistik dalam perkembangan media sekarang ini, medsos. Jadi seperti apa kita bergerak di lapangan sesuai dengan kode etik jurnalistik, dan itulah kompeten kita selaku wartawan yang mendapat rekomendasi dari Dewan Pers. Jadi sangat baik dan akan memberikan pencerahan kepada masyarakat bisa membedakan mana pemberitaan medsos dan mana pemberitaan yang benar-benar dari platform dari media massa. Melalui uji kompetensi wartawan ini diharapkan lahir wartawan-wartawan muda yang profesional, beretika, serta mampu menjaga kepercayaan publik terhadap pers sebagai sumber informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Bunga Widrayani, Bali TV. Kami hadirkan informasi pendidikan. Pemirsa, Universitas Udayana kembali menggelar wisuda ke-173 dengan penuh hikmat di Gedung Auditorium Widya Sabah Universitas Udayana Sabtu 20 Desember 2025. Dalam wisuda terakhir Universitas Udayana tahun ini, secara resmi melepas sebanyak 581 wisudawan.
Sebanyak 581 wisudawan secara resmi dilepas dalam wisuda ke-173 Universitas Udayana tahun ini. Dengan bertambahnya jumlah lulusan tersebut, hingga saat ini Universitas Udayana telah melahirkan 134.138 alumni sejak pertama kali berdiri. Para wisudawan berasal dari program diploma, profesi, sarjana, spesialis, magister hingga doktor yang siap mengabdikan diri di tengah masyarakat. Lulusan terbaik pada wisuda ke-173 ini diraih oleh Dr. Iwayan Agus Gede Manik Saputra MKat Klin SPMK dari program studi Doktor Ilmu Biomedis dengan IPK 3,95. Rektor Universitas Udayana Profesor Insinyur Iketut Sudarsana menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studi dengan baik. Ia menegaskan keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras, ketekunan, serta kemampuan melewati berbagai tantangan selama menempuh pendidikan. Ia menambahkan wisuda ini merupakan momentum sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab Universitas Udayana dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era global. Hari ini Universitas Udayana menggelar kembali wisuda ke-173 yang akan dilepaskan sebanyak 581 wisudawan. Jadi sampai dengan hari ini wisuda ke-8 di penghujung tahun 2025, Universitas Udayana telah melepaskan sebanyak 7.267 wisudawan, sehingga total wisudawan alumni kita di Universitas Udayana saat ini adalah sebanyak 134.138 orang. Daya serap di dunia kerja berdasarkan hasil tracer studi yang kami lakukan di Universitas Udayana terhadap lulusan yang tahun lalu itu adalah lebih dari 70%. Ya, kami sebagai pimpinan Universitas Udayana, sebagai rektor, mengharapkan bahwa wisudawan-wisudawan yang akan dilepas hari ini maupun yang sudah di wisuda periode sebelumnya itu adalah dapat mengamalkan ilmu dan pengalaman selama di Universitas Udayana ke dalam masyarakat. Tentu adalah di samping itu tetap menjaga alma mater Universitas Udayana di mata masyarakat. Universitas Udayana mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada para orang tua dan keluarga wisudawan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Universitas Udayana dalam mendidik putra-putrinya selama ini. Bunga Widrayani, Bali TV. Universitas Tabanan menyelenggarakan wisuda sarjana ke-30 pada Sabtu 20 Desember 2025 di Demeru Sanur. Wisuda ini diharapkan jangan dijadikan sebagai tujuan akhir, melainkan harus menjadi titik tolak dalam mewujudkan harapan dari para wisudawan. Pada wisuda ke-30 ini, Universitas Tabanan mewisuda sebanyak 221 mahasiswa yang tersebar dari seluruh program studi yaitu Prodi Ekonomi Pembangunan, Kewirausahaan, Hukum, Agroteknologi, Agribisnis, dan Prodi Sistem Informasi. Adapun rincian jumlah wisudawan kali ini yaitu Fakultas Ekonomi sebanyak 127 orang, Fakultas Hukum 68 orang, serta Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 26 orang. Rektor Universitas Tabanan Ngurahmade Novian H. Pinateh menyatakan wisuda ini merupakan momentum yang sangat luar biasa yang mana kampus kembali menyerahkan mahasiswa kepada orang tuanya. Ia juga berharap kepada para lulusan agar bisa menerapkan ilmu yang didapatkan selama kuliah sehingga mampu memberikan manfaat kepada nusa dan bangsa beserta keluarga. Dan dalam pelaksanaan kegiatan wisuda ini tentunya adalah kegiatan yang luar biasa bagi kami. Inilah saatnya kami menyerahkan kembali wisudawan kepada orang tuanya, kepada orang tua asuh, di mana kami harapkan pada hari ini juga kami berpesan kepada mahasiswa agar supaya bisa menerapkan ilmunya tentunya kepada keluarganya, kepada masyarakat, sehingga setidaknya apa yang menjadi mereka dapatkan di dalam kampus itu betul-betul bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan keluarga. Sementara itu, Ketua Yayasan Universitas Tabanan I Gusti Ngurah Suryanegara berpesan kepada lulusan bahwa wisuda ini jangan dijadikan sebagai tujuan akhir,
melainkan harus menjadi titik tolak dalam mewujudkan harapan dari para wisudawan. Selain itu, pihaknya juga berharap kepada lulusan untuk tidak berhenti belajar karena perkembangan zaman cepat berubah. Kami dari pihak yayasan menghendaki dan berharap kepada mereka, janganlah wisuda ini dijadikan satu tujuan akhir. Tetapi dari wisuda ini haruslah dijadikan titik tolak dalam kerangka untuk mewujudkan harapan-harapan untuk mereka. Kemudian yang berikutnya adalah kita berharap, jadi jangan berhenti belajar karena perkembangan yang ada sekarang begitu cepatnya berubah. Sehingga ilmu yang didapatkan di bangku kuliah itu pada nantinya perlu disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan, perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Adapun lulusan terbaik di masing-masing fakultas antara lain, Fakultas Hukum diraih oleh Yohanes T. Santoso IPK 3,96, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Agribisnis diraih oleh Nimade Rate Duyanti IPK 3,71, Prodi Agroteknologi Niputu Melani Arisandi IPK 3,90, Prodi Sistem Informasi Eki Aldian Sahehan IPK 4,00, Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan diraih oleh Niluh Gede Yuni Mahaputri IPK 3,96 dan Prodi Kewirausahaan Niluh Putu Seriasih IPK 3,93. Tim Liputan melaporkan. Polda Bali kerahkan 1.783 pasukan amankan Nataru. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, the Kuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, Polda Bali kerahkan 1.783 personelnya dalam menjamin keamanan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat selama kegiatan menyambut Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru. Objek pengamanan dilakukan pada tempat ibadah, bandara, terminal, pelabuhan, perayaan Tahun Baru, dan objek wisata. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya dalam apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Lilin 2025 di lapangan Puputan Margerano Denpasar mengatakan pasukan yang dikerahkan tersebut dengan rincian 575 dari Polda Bali dan
1.208 dari gabungan Polres dan jajarannya. Selain itu, Operasi Lilin 2025 juga didukung dari TNI dan instansi-instansi terkait lainnya. Operasi dilaksanakan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 20 Desember 2025 sampai 2 Februari 2026. Pengamanan ada di sejumlah titik, yakni 333 gereja, 68 titik perayaan Tahun Baru, bandara, 13 terminal, 7 pelabuhan, dan sekitar 111 titik objek wisata. Ada 36 pos yang terdiri dari 22 pos PAM, 10 pos pelayanan, dan 4 pos terpadu. Selain itu, kondisi alam dalam merayakan Nataru kali ini cukup dinamis, sehingga diperlukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Operasi Lilin ini berlangsung selama lebih kurang 14 hari dari tanggal 20 Desember sampai dengan 2 Januari 2026. Personel yang dikerahkan untuk Polri sendiri, Polda Bali, sebanyak 1.783 Polda Bali jajaran ya. Tujuan diadakan operasi Lilin Agung 2025 adalah menjamin keamanan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat selama kegiatan menyambut Natal dan menyambut Tahun Baru 2026. Sementara itu, Gubernur Bali Wayne Koster menerangkan bahwa saat ini kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali turun dibandingkan periode September-Oktober. Terkait pengamanan Nataru ini, Koster merasa Polda Bali beserta jajarannya sudah sangat siap mengingat pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Periode bulan September-Oktober. Jadi sekarang hariannya itu kira-kira 17-18 ribu per hari. Sebelumnya itu adalah sekitar 20 ribu. Ada penurunan sedikit. Gitu. Jadi karena itu dari sisi pengamanan, menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda sudah sangat siap, karena tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah memiliki pengalaman yang cukup mengatasi masalah keamanan yang berkaitan dengan perayaan Natal maupun juga Tahun Baru secara rutin tiap tahun selalu berjalan dengan baik, dan stok hari tahun ini juga baik. Saya yakin Bapak Kapolda akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ray Swantaro, Bali TV. Memperingati Hari Ibu ke-97 tahun 2025, Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Bali menggelar sosialisasi kelola sampah berbasis sumber Sabtu pagi 20 Desember 2025 bertempat di Wantilan Suung, Batan Kendal, Sesetan, Denpasar. Sosialisasi ini diikuti oleh pengurus KPPI Bali, kabupaten kota, dan para ibu-ibu di Kelurahan Sesetan. Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Bali merupakan organisasi yang mewadahi para perempuan dari berbagai partai politik di Bali dalam menyambut peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025. Berbagai kegiatan digelar seperti sosialisasi pengolahan sampah berbasis sumber. Ketua KPPI Provinsi Bali, Newayan Sari Galung, mengatakan sampah saat ini menjadi isu dan polemik di masyarakat di tengah wacana penutupan TPA Suung. Sari Galung yang juga anggota DPRD Bali dari fraksi PDIP melalui sosialisasi ini mengajak para ibu-ibu di Kelurahan Sesetan memahami mengolah sampah berbasis sumber secara mandiri di rumah masing-masing. Dengan melaksanakan sosialisasi sampah berbasis sumber. Jadi karena isu yang terbesar di Bali saat ini yaitu sampah. Jadi saya sebagai ketua KPPI itu ya Kaukus Perempuan Politik mengajak para ibu-ibu kesempatan ini yaitu menyambut Hari Ibu biar para ibu-ibu itu memahami bagaimana mengelola sampah berbasis sumber itu secara mandiri mengolah sampah itu. Sosialisasi kelola sampah berbasis sumber dipandu moderator Selvianti Yunus menghadirkan dua narasumber Profesor Diluh Kartini dari Akademisi UNUD menjelaskan jenis sampah dan pengelolaan sampah rumah tangga bisa dijadikan pupuk organik. Selain Profesor Kartini memaparkan keberadaan dari TPA Suung saat ini melebihi kapasitas daya tampungnya. Kepenuhannya sudah sangat penuh dan tingginya sudah mencapai 35 sampai 42 meter ya. Nah, dari sisi ada 27 item yang dipakai untuk menilai
sejak tahun 2021 oleh Kementerian PUPR, dan itu sudah melebihi dan sudah di atas ambang batas dan nilainya merah, dan sehingga direkomendasikan untuk ditutup. Sementara narasumber kedua, Dr. IGA Diah Werdi Srikandi, mantan DPRD Bali yang selama ini rutin memberikan sosialisasi pengolahan sampah berbasis sumber, menerangkan cara mengolah sampah menggunakan tong komposter secara simpel dan praktis di lahan sempit. Tidak mengambil tempat yang banyak, jadi ibu-ibu setelah masak juga bisa langsung memasukkan sisa-sisa bahan makanan dan lainnya itu yang basah ke tong komposter. Jadi ini sudah sangat efektif sekali untuk mengurangi sampah organik. Jadi kita fokus PSBS ini adalah bagaimana kita mengelola sampah organik di rumah tangga, tidak kita bawa keluar. Yang kita bawa keluar itu hanya anorganik, nanti dibawa ke TPS 3R dan TPST, itu tanggung jawab pemerintah. Menyambut Hari Ibu tahun 2025, selain sosialisasi kelola sampah, juga digelar berbagai kegiatan seperti lomba merangkai bunga, basar UMKM, dan basar murah. Dalam perayaan Hari Ibu ini kita mengadakan merangkai bunga, lomba merangkai bunga, supaya ibu-ibu itu merasa bahwa ibu-ibu ini selain sebagai ibu rumah tangga juga punya kehebatan merangkai bunga. Jadi kita mengadakan lomba merangkai bunga untuk ibu-ibu PKK, ibu-ibu yang hebat. Selain beliau itu akan menjadi motivator untuk pengelolaan sampah, mereka juga di sini kita tantang untuk merangkai bunga untuk kedepannya, bahwa ibu-ibu ini sangat hebat dan sangat luar biasa. Winarto, Bali TV. Prajurit Kodam 9 Udayana kembali mengharumkan nama Indonesia dan TNI AD di kancah internasional. Pelda Dewa Putu Yadi Suteja, atlet menembak andalan TNI Angkatan Darat, sukses mengharumkan nama Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand, dengan membawa pulang 2 medali perak bagi kontingen Merah Putih. Dalam kompetisi yang berlangsung sengit tersebut, Pelda Dewa Putu berhasil meraih posisi kedua pada nomor 25 meter rapid fire pistol perseorangan. Ia kembali menambah koleksi medali perak melalui nomor 25 meter rapid fire pistol bergu putra, bahu-membahu bersama rekan setimnya Anang Yulianto dan M. Fawaz Aditya Farel. Keberhasilan Pelda Dewa merupakan bagian krusial dari dominasi tim menembak Indonesia yang secara total berhasil mengamankan 6 medali emas, 9 perak, dan 8 perunggu. Hasil ini sekaligus menegaskan konsistensi Indonesia sebagai kekuatan besar olahraga menembak di Asia Tenggara. Pelda Dewa Putu Yadi Suteja yang kesehariannya berdinas di Rindam 9 Udayana menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas capaian yang diraih. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari latihan panjang, disiplin ketat, serta dukungan penuh dari satuan dan keluarga. Mas Tunggara, saya berhasil mendapatkan 2 medali perak untuk Indonesia pada SEA Games 2025 di Thailand. Ini adalah hasil kerja keras saya, disiplin latihan, serta dukungan penuh dari TNI AD dan Kodam 9 Udayana. Persaingan nomor 25 meter rapid fire ini sangat ketat, namun saya tetap berusaha agar tetap fokus bersama rekan-rekan saya, saling mendukung hingga akhir pertandingan. Semoga pencapaian ini bisa memotivasi prajurit generasi muda dan terus berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Udayana. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Widi Rahman SH MSI dalam keterangan persnya menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian luar biasa ini. Ia menegaskan bahwa prestasi ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari disiplin, baja, dan dukungan satuan yang terukur. Kapendam berharap keberhasilan ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh prajurit di jajaran Kodam 9 Udayana untuk terus menggali potensi diri. Menurutnya, keberhasilan di Bangkok adalah bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk mencapai puncak prestasi, baik di bidang militer maupun olahraga. Capaian beruntun yang ditorehkan oleh Pelda Dewa Putu Yudi Suteja ini dinilai selaras dengan visi pembinaan personal Kodam 9 Udayana yang fokus pada pembentukan prajurit yang tangguh, unggul, dan bermental juara. Pendam 9 Udayana melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi polisi ringkus 2 pencuri Pratima beraksi di 10 pura.
Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan nada tawa terus mengalir. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Puniki kemarjang disampun anak ke alit kulit. Metapa kalau kebos, mepandes dikawin sangi, mesin kramel. Antar ketua banyak Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Polres Badung berhasil mengungkap kasus pencurian Pretime yang terjadi di Pura Dalem, Desa Adat Angantake, Abian Semal, serta Pura Dalem Dukuh Kapal Mengwi. 2 pelaku asal Jawa Timur berhasil dibekuk polisi, telah beraksi di 10 TKP di wilayah Badung dan Tabanan. Tersangka MH 22 tahun asal Besuki, Situbondo, Jawa Timur dan M alias Taufik 53 tahun asal Patrang, Jember, Jawa Timur digiring petugas Satreskrim Polres Badung. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari 2 tempat yakni di Pura Dalem Desa Adat Angantake Abian Semal dan Pura Dalem Dukuh Kapal Mengwi. Di Pura Dalem Desa Angantake kehilangan 300 kepeng uang bolong asli, 2.230 keping uang bolong biasa dan 2 buah sangku perunggu, 2 buah sangku biasa dan 1 buah sangku petirtan, 1 buah sumpang emas, serta tapakan pelingih dan bokoran dengan kerugian mencapai 6,2 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, unit reskrim berhasil mengamankan pelaku MH di wilayah Jember, Jawa Timur. Sebelumnya polisi juga mengamankan M alias Taufik yang beraksi di Pura Dalem Dukuh Kapal Mengwi. Pada pura tersebut hilang sejumlah uang kepeng atau uang bolong dengan total kerugian mencapai 15 juta rupiah. Peristiwa diketahui oleh juru mangku pura saat melakukan kegiatan bersih-bersih. Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam melindungi tempat ibadah. Tim berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana pencurian Pretime di lokasi Badung, dan ada beberapa juga yang di lokasi Tabanan karena berdekatan perbatasan dengan wilayah Badung. Kemudian modus dengan cara mengintai dan lalu mengambil dengan cara mudah. Sekarang kenapa kamu punya niat itu, punya akal itu, kok bisa mau maling ke pura ngambil Pretime? Coba ngomong, jujur. Sebenarnya saya dari awal tidak berniat mengambil sama sekali, saya hanya mengambil uang sesari. Nah, dan saya melihat di dalam itu ada seperti koin, saya ambil. Saya mengambil uang sesari dan koin itu saja. Hanya mencari isi rongsokan, soal itu sampai tengah dengan uang bolong, mencari uang, akhirnya dari itu tidak terkunci, jadi saya masuk. Sementara Ketua Majelis Desa Adat MDA Kabupaten Badung, Ida Bagus Wiatnyana, turut mengapresiasi kinerja cepat Polres Badung. Pretime adalah simbol suci yang telah disakralkan. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan kami sangat menghormati, sebagai warga negara, kami juga sangat menghormati dan mempercayakan kepada hukum yang berlaku. Dalam hal ini, untuk kita ketahui juga, bahwa kami di Bali sangat percaya dengan karma pala. Karma pala itu kadang
dan wajib di setiap permasalahan kami juga harus introspeksi diri di mana ada kesalahan kami sehingga kami mendapatkan musibah seperti ini. Di samping juga kami memohon kepada pelaku apapun alasannya agar diberatkan seberat-beratnya sesuai dengan hukum. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Raiswantaro, Bali TV. Sementara itu, setelah beraksi di 13 tempat di wilayah hukum Polres Badung, akhirnya 5 komplotan maling khusus menyasar mesin traktor diringkus Satuan Reskrim Polres Badung di wilayah Jember, Jawa Timur. Menariknya, 3 tersangka diantaranya merupakan satu keluarga. Komplotan pencuri mesin traktor di wilayah Badung yakni ayah mertua berinisial IMS 40 tahun, asal desa Penarungan, Kecamatan Mungi, Badung, menantunya FEP atau Fredrik 29 tahun asal Jember yang kos di wilayah Sibangkaje, Kecamatan Abian Semal, serta MI atau Iksan 26 tahun asal Jember yang merupakan tetangga kos FEP. Sedangkan 2 pelaku lainnya adalah II atau Indra 23 tahun anak dari IMS yang berasal dari Banyuwangi, serta satu tersangka lain IM 42 tahun yang berperan sebagai penadah. Kapolres Badung AKBP Arif Batubara mengungkapkan pelaku mengaku beraksi dari subak ke subak. Tercatat kelompok ini telah melakukan pencurian di TKP di Badung. Dalam aksinya, pelaku membongkar mesin traktor menggunakan kunci pas dan memiliki peran yang berbeda-beda dalam beraksi. IMS diketahui berperan sebagai penggagas aksi, menentukan lokasi sasaran, serta menyiapkan kunci pas dan 1 unit sepeda motor hasil curian. Sedangkan II bertugas memantau situasi dan membantu melepas mesin traktor. Petugas menangkap ke-5 tersangka di Jember, Jawa Timur bersama barang bukti yang belum sempat dijual. FEP alamat Desa Lembongan, Kecamatan Ledok Kumbo, Kabupaten Jember. Kemudian MI, pekerjaan swasta, alamat Desa Jember Kidul, Kecamatan Kaliwades, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kemudian IMS, 40 tahun, alamat Desa Penarungan, Kecamatan Mengui, Kabupaten. Pelaku mengakui memang benar telah mengambil barang tersebut dengan kerugian 77 juta. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Raiswantaro, Bali TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 7 laporan polisi sepanjang Oktober hingga November 2025. Pemusnahan ini sebagai upaya penegakan hukum dan pencegahan peredaran narkoba menjelang momentum Natal dan Tahun Baru. Direktur Reserse Narkoba Polda Bali, Kombes Polisi Radian mengatakan seluruh tersangka yang diamankan dalam pengungkapan tersebut merupakan warga negara Indonesia dan tidak melibatkan warga negara asing. Dari 7 laporan polisi, aparat menyita sekitar 2,1 kg narkotika yang terdiri atas sabu-sabu, ekstasi sebanyak 1.400 butir, THC, dan hasis. Barang bukti tersebut diketahui berasal dari luar negeri. Modus operandi yang digunakan yaitu sistem tempel. Tersangka berkomunikasi melalui telepon, kemudian barang narkoba diletakkan di titik tertentu dan diambil oleh pemesannya. 2.076 gram untuk sabu-sabu. Kemudian untuk ekstasi tadi kurang lebih 1.600 sekian butir. Sementara menjelang Natal dan Tahun Baru, Polda Bali meningkatkan pengawasan di sejumlah wilayah rawan peredaran narkoba seperti Canggu, Kuta dan Pasar dan Tabanan. Mulai kalau kita dari pengawasan di jalur lab, kita di daerah penyeberangan Gilimanuk, Bawang, kemudian Nusa Penida, kemudian untuk daerah kita bersama dengan BPKI untuk mengantisipasi adanya warga negara asing yang membawa narkotika. Polda Bali mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba serta selalu menjaga situasi keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Raiswantaro, Bali TV. Desa Batu Bulan Kelimpungan jika TPA Suwung benar ditutup.
Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpent aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, berbagai kalangan berharap rencana penutupan TPA Suwung pada tanggal 23 Desember 2025 dapat dikaji ulang dan memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi wilayah-wilayah yang selama ini membuang sampah ke TPA terbesar di Bali tersebut. Pemerintah semestinya mengecek terlebih kesiapan di tingkat desa adat, kecamatan atau membangun teknologi yang bisa mengolah sampah menjadi energi. Kelimpungan itulah kondisi yang mungkin akan dihadapi Desa Batu Bulan, Kecamatan Sekewati Gianyar, Bali, jika TPA Suwung benar-benar akan ditutup pada tanggal 23 Desember 2025 ini oleh pemerintah Provinsi Bali. Bukan tanpa alasan, dengan jumlah penduduk mencapai 25.000, dengan luas wilayah mencapai 8 km persegi, Desa Batu Bulan setidaknya menghasilkan sampah rumah tangga per hari mencapai 1,8 ton per hari. Perbekal Desa Batu Bulan Dua Gede, Sumerta mengatakan, pengelolaan sampah di Desa Batu Bulan selama ini mengandalkan 2 koperasi. 3 pengelolaan dan pemungutan sampah perseorangan dengan sasaran TPA Temesi dan TPA Suwung. Apalagi Desa Batu Bulan belum memiliki TPS 3R karena terkendala lahan. Tebal modern yang diharapkan dapat mengoptimalkan pemilihan di rumah tangga juga belum dapat terrealisasi karena tidak ada kesepakatan warga terutama di pemukiman dengan lahan terbatas. Akibat penutupan itu kami juga di desa akan menjadi sedikit kelimpungan, lebih konsentrasi, lebih fokus bagaimana kita bisa membangun kesadaran masyarakat ini agar sampah jangan sampai dibuang sembarangan. Memang selama ini kita di Batu Bulan tidak mempunyai TPS 3R karena memang faktor tempat, karena kita padat sekali, mau kita tempatkan di sini sudah masyarakat ribut gitu, jadi dilarang gitu. Tidak dikasih kita membangun tempat pengelolaan sampah TPS 3R tersebut. Kita mempunyai 2 koperasi yang mengelola sampah di Batu Bulan, 3 pengelolaan sampah dari perseorangan. Jadi selama ini, nah ya tentu secara mandiri juga ada desa adat sudah mengelola sampah sendiri, kemudian ada pasar-pasar juga mereka mengelola sampah sendiri dan mempunyai langganan-langganan tertentu gitu. Tetapi apapun juga itu akhirnya akan dibuang ke Suwung dan ke Temesi. Kita memahami di situ mesti kapasitasnya terbatas, saatnya nanti akan overload dan akan penuh. Oleh karena itu ya bagi kami di Batu Bulan itu tentu masalah juga gitu ya. Dan bagaimana masalah ini tidak menjadi berlarut-larut, kita akan coba mencari jalan keluar yang terbaik apa yang harus kami lakukan. Bersinergi dengan desa adat,
3 desa adat, ada satu desa adat yang sudah mempunyai insinerator, tapi itu masih perlu ada kajian lebih lanjut tentang kesehatan lingkungan nanti akibat dari asap buangannya. Kemudian kita juga di desa membuat tebe modern, kita udah bagikan ke masing-masing banjar, masing-masing perorangan yang mau, banyak tidak mau gitu, karena memang ya suasana rumahnya juga akan tidak memungkinkan, terutama warga-warga kita yang tinggal di perumahan yang luas lahannya terbatas. Selain itu, menurut Dewa Sumarta, pemilihan sampah rutin di Banjar belum juga bisa maksimal. Salah satunya karena faktor geografi, kewilayahan, dan demografinya sangat heterogen. Dan jika memang TPS Huong benar akan ditutup permanen, dirinya yakin sampah akan berserakan di mana-mana dan menjadi kekhawatiran. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pengurus Desa Batu Bulan bersinergi dengan Desa Adat, Linmas, Satpol PP, dan juga kepolisian melaksanakan kegiatan sidak atau menyapa warga yang tinggal di rumah-rumah kontrakan. Kegiatan ini sebagai upaya untuk mendata ulang jumlah penduduk pendatang serta menciptakan ketertiban, kenyamanan, serta keamanan di wilayah Batu Bulan. Jelang tutup tahun, Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali melaksanakan sidak ke tempat-tempat rumah kos yang ada di wilayah Desa Batu Bulan. Kegiatan rutin tahunan ini melibatkan Desa Adat, Linmas, Satpol PP, dan juga kepolisian. Kegiatan sidak yang disebutnya sebagai agenda menyapa masyarakat ini tiada lain untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di wilayah Desa Batu Bulan. Sebab menurut Dewa Gede Sumarta, siapapun dan dari manapun masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Desa Batu Bulan berhak untuk mendapatkan pelayanan keamanan dari petugas terkait. Untuk kegiatan sidak, petugas memeriksa satu persatu warga yang tinggal di rumah kos-kosan, baik memeriksa identitas diri untuk selanjutnya didata untuk melengkapi data kependudukan pendatang. Dalam sidak ini, Perbekal Desa Batu Bulan, Dewa Gede Sumarta bersama tim menerapkan sistem persuasif dan kekeluargaan sembari memberikan pemahaman kepada warga. Termasuk siapapun yang tinggal di Batu Bulan, mereka harus mendapat keamanan, ketertiban juga. Oleh karena itu kami punya program untuk mencapa warga yang ada di lingkungan kita, dari mana mereka, supaya kita mengetahui, oh ini penduduk dari sini, pekerjaannya begini, identitasnya ini gitu. Nanti kan gampang kita berkomunikasi ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut personal yang tinggal di Batu Bulan. Sebenarnya tujuan sasarannya apa sih? Kita ingin tahu warga kita dari mana mereka tinggal. Yang jelas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, siapa tahu nanti di kos-kosnya yang tidak pemiliknya ada di sini, ada DPO misalnya, ada mohon maaf saja ya, ada ngeracik narkoba gitu misalnya. Kita kan harus tahu lingkungan kita. Kita mengantisipasi keamanan begitu ya. Persis. Desa Batu Bulan, Sukawati, Gianyar, Bali dengan luas wilayah mencapai 8 km persegi saat ini dihuni sekitar 25.000 penduduk. Dari jumlah tersebut, jika dipresentasikan 50% merupakan penduduk pendatang. Kalau kita kategorikan penduduk, ada penduduk Krame ya, itu dia orang adat, masuk desa adat, tinggal di pekarangan desa, ada Krame Tamiu, ada Tamu, ada Patgate Kale. Jadi ada yang tinggal di sini tidak beridentitas Batu Bulan, banyak. Ada yang tinggal di sini beridentitas Batu Bulan tetapi tidak masuk di kelompok adat. Ada juga mereka yang tinggal sementara kos-kos seperti itu. Oleh karena itu, nah ini kategori ini sebetulnya di adat, karena ada peraram adat. Kita di desa bersinergi, gimana caranya untuk menjaga lingkungan tersebut, untuk mengantisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk untuk ketertiban mereka yang tinggal tidak beridentitas di sini. Sidak atau program menyapa masyarakat yang dilaksanakan saat tutup tahun ini juga sebagai upaya untuk memaksimalkan pendataan penduduk pendatang di wilayah Batu Bulan. Hal ini juga sebagai upaya untuk melindungi warga dan memudahkan untuk pengurusan administrasi. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, olahraga panahan tradisional sangat bermanfaat secara fisik dan mental, terutama meningkatkan fokus dan konsentrasi, serta membangun aspek sosial dan nilai-nilai sportivitas. Karena itu, pelatih panahan tradisional Arsa Archery Club, Iputu Eka Wijana atau akrab disapa Pak Kuteks, mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk lebih sering menggelar kejuaraan panahan tradisional. Menurutnya, banyaknya kejuaraan akan menjadi pemicu semangat anak-anak dan generasi muda untuk terus berlatih dan tidak cepat merasa bosan.
Selain itu, kompetisi juga menjadi ruang pembinaan sekaligus ajang mengukur kemampuan atlet sejak usia dini. Pak Kuteks menjelaskan untuk menjadi atlet panahan tradisional, peran utama datang dari dukungan orang tua. Proses latihan dimulai dari teknik dasar, penguatan otot hingga pengaturan durasi latihan. Ia menegaskan semua orang bisa belajar memanah, namun menjadi atlet panahan membutuhkan ketenangan, yakni olah rasa dan olah pikiran. Dalam teknik memanah, bagian tersulit adalah saat lepasan anak panah yang membutuhkan fokus dan kontrol penuh. Diperbanyak event-eventnya, yaitu untuk tanding-tandingnya, jadi mereka tidak bosan untuk latihan. Jadi dia merasa ada pertandingan, dia akan selalu termotivasi untuk tanding. Untuk melatih awal anak itu kita persiapkan dengan teknik dasar, penguatan otot, dan enduran mereka, kekuatan. Itu aja persiapan. Hal tersebut diamini oleh atlet panahan tradisional senior asal Badung Nimade Budiarti. Ia mengatakan menjadi atlet panahan menuntut fokus tinggi, latihan berkelanjutan serta penggunaan peralatan yang sesuai standar. Menekuni panahan tradisional sejak tahun 2020, Made Budiarti telah meraih sejumlah prestasi, diantaranya juara 3 tingkat nasional tahun 2022, juara 3 nasional di Banyuwangi tahun 2024, serta meraih peringkat 7 nasional pada ajang Pornas November 2024. Kalau ingin berprestasi itu sulit banget. Untuk musik, pertama selesai lomba berikan musik ya. Meraih Tidak prestasi di dalam sekali, olahraga panahan tradisional itu harus fokus. Pas mulai nembak. Kedua, latihan harus continue. Yang ketiga, alatnya harus sesuai dengan standar tradisional. Sementara itu, salah satu orang tua atlet panahan tradisional, Lia, mengaku telah mengarahkan anaknya Nisam untuk berlatih panahan sejak duduk di kelas 1 sekolah dasar atau sekitar 2 tahun lalu. Selain sebagai olahraga, panahan juga memiliki nilai religius bagi umat Muslim karena disunahkan oleh Nabi, serta menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya di Bali. Karena panahan itu olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah. Iya, tradisional. Meski demikian, minat anak-anak terhadap panahan tradisional masih kalah dibandingkan panahan nasional. Hal ini karena jalur pembinaan dan kompetisi panahan nasional lebih panjang, mulai dari pekan olahraga pelajar hingga ke tingkat internasional. Sementara panahan tradisional ajang kompetisi masih terbatas hingga tingkat nasional, yakni pekan olahraga nasional tradisional. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan keistimewaan Pura Tambang Badung, Linggih Ide Betari Danu, lengkap dengan pengayatan Pura Satkahyangan. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pihak bandara telah melayani sebanyak
192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Pura Tambang Badung merupakan salah satu tempat suci yang berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Desa Pemecutan sebelah barat Pasar Pasah Pemedilan Denpasar. Pura dengan sejarah panjang ini memiliki berbagai keistimewaan. Selain sebagai tali pengikat keluarga besar Kerajaan Badung, pura ini merupakan linggih Ide Betari Danu dan erat kaitannya dengan Pura Satkahyangan. Pura Tambang Badung merupakan salah satu jajaran pura tua yang ada di Bali. Setelah selesai dipugar, pura yang dulunya bernama Pura Penataran Badung ini diplaspas pada tilam Saseh Kanam. Penglingsir Puri Agung Pemecutan Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga mengatakan, Pura Tambang Badung menjadi tali pengikat keluarga besar Kerajaan Badung dengan berbagai keistimewaannya. Di pura ini ada dua kori agung, yakni Pemedalan Siwa Dalam Tambangan Badung di sisi timur dan Pemedalan Ide Betari Durga di sisi barat. Selain pemedalan, beberapa pelinggih bersejarah di Pura Tambang Badung adalah pelinggih yang Ibu Candi, yang di dalamnya terdapat dua buah lingga. Pelinggih pokok pura terdapat di area utama Mandala yang disebut dengan pelinggih Luhur Kaler atau Anglayang sebagai linggih Ide Betari Danu. Selain itu, Pura Tambang Badung juga berkaitan erat dengan Pura Satkahyangan, sehingga di utama Mandala dilengkapi dengan pesanggrahan Agung sebagai penghayatan ke Pura Satkahyangan seperti Pura Besakeh, Pura Sakenan, Pura Ulowatu, Pura Batu Karu, dan Pura Batur. Terdapat pula jajaran pelinggih yang ibu serta terdapat 60 pelinggih paibon. Bahkan pengikat keluarga pada zaman Kerajaan Badung, di mana ada dua sisi atau dua pintu yang luar biasa. Mungkin pura lain tidak ada Puri Agungnya dua. Di mana di sini adalah Sunan Tidak Dewa Siwo, kemudian istrinya adalah Tali Durga. Sehingga pada saat beliau bertemu, Tali Durga akan mengambil pintu dari belakang. Sehingga disinilah dia yang pertama, sehingga kita sebut Pura Dalam Tambang Badung. Nah, Tambang ini pengikat keluarga Kerajaan Badung, di mana di sini juga terdiri dari paibon-paibon yang ikut ngomong kita. Sangat banyak, 60 paibon. Kemudian persana yang mewakili kerajaan di beberapa daerah, seperti adanya di Kerobokan, di Kebuyangan, itu ada juga pura-pura yang dimiliki oleh keluarga kerajaan. Nah, itu salah satu keunikannya. Kemudian keunikan yang lainnya adalah bila mana ada keluarga yang meninggal atau akan laben, boleh melakukan pesucian di Pura Tambang Badung, sehingga Pura Dalam Siwo. Karena kami dengan lainnya Kerajaan Badung ini dapat anugerah dari Ide yang Betari Danu, sehingga yang paling utama di sini adalah dengan Ide Betari Danu yang kita sebut juga dengan pelinggih Luhur Kaler. Nah, selain itu juga ada candi yang juga mencerminkan punya kita Siwa Buddha. Itu mungkin keunikan-keunikannya. Dan di sini juga lengkap dengan Satkahyangannya. Mungkin pura lain tidak selengkap ini Satkahyangannya. Mungkin satu dua, tapi ini sangat lengkap. Terdapat pula pelinggih Gedong Dalam Tambang Badung sebagai Stana Siwa Dalam dan Ratu Ngurah Ratu Agung Kiwa Tenggan, serta pelinggih Ratu Ayu Saren Taman. Sukma, Bali TV. Dalam perhitungan kalender Bali, rentang Sasih kelima hingga Sasih kesange kerap menjadi perhatian masyarakat adat di berbagai desa. Pada periode ini sering dijumpai pelaksanaan pecaruan yang diselenggarakan oleh masing-masing desa adat dengan tujuan menjaga keseimbangan alam dan keharmonisan kehidupan. Namun belakangan muncul istilah yang semakin populer di masyarakat, yakni Nangluk Merane, yang kerap digunakan untuk menyebut berbagai bentuk ritual penolak gangguan.
Padahal jika ditelah lebih dalam, berdasarkan sumber-sumber sastra suci, khususnya dalam Atharva Veda, terdapat istilah trimi yang merujuk pada jenis gangguan atau wabah. Trimi ini terbagi menjadi dua kategori, yakni trimi yang berbadan dan trimi yang tidak berbadan. Trimi yang berbadan dalam konteks lokal Bali dikenal dengan istilah merana, sedangkan trimi yang tidak berbadan yang bersifat parasitik dikenal sebagai sasab. Klasifikasi antara sasab dan merana sejatinya sudah sangat jelas. Merana bersifat fisikal, berbadan dan identik sebagai pengganggu tumbuhan atau ekosistem pertanian. Contohnya antara lain merana mereng, hama walang sangit, pikul atau tikus, lana serta wati busung yang sering menyerang persawahan. Sementara itu pelaksanaan ritual nangluk merana secara konseptual lebih identik dilakukan di segara atau laut dengan makna simbolik untuk menetralisir kekuatan negatif yang berskala besar. Terkait fenomena ritual yang dilaksanakan pada sasih kelima hingga sasih kesange, Guru Anom Renwara berpendapat bahwa pelaksanaan tersebut lebih tepat disebut sebagai carun sasih, bukan nangluk merana. Menurutnya istilah nangluk merana kerap digunakan secara umum untuk menyebut seluruh bentuk ritual penolak bala, meskipun secara tato dan konteks pelaksanaannya memiliki perbedaan. Menurut pendapat dia lebih kepada carun sasih, bukan nangluk merana. Tapi boomingnya nangluk merana, carun sasih ini. Kenapa? Karena masing-masing sasih itu, masing-masing buku dan sasih itu sendiri akan mempunyai color atau buto-buto yang sesuai dengan kedudukannya. Makanya sukatnya ada di carun sasih. Kalau sasih ke-6 carunnya ini, kalau sasih ke-7 ini carunnya. Nah ini lebih kepada nyaruning sasih sesuai dengan batas desa yang akan mengkanter sasab, bukan merana gitu. Sasab ini virus dia. Makanya sasih-sasih ini disebut orang tua adalah sasih nyebe. Ya sasih memang yang penuh dengan wabah penyakit gitu, karena curah hujan tinggi dan sebagainya dengan iklim yang tidak karuan. Nah, inilah yang perlu kita juga luruskan. Salah tidak salah sih istilah nangluk merana itu, tapi yang lebih cenderung nangluk merana itu adalah lebih kepada bagaimana kita mengkanter hal-hal yang akan merusak sistem pertanian. Itu disebut nangluk merana yang sering dilaksanakan di pesisir pantai. Ketika ini di penampih sasih dari sasih kelima sampai sasih kesange ini, ya jelas tadi ini adalah carun sasih yang akan ada mungkin di desa-desa tertentu akan membuat seselang atau peselat yang mungkin ada pandan yang pakai ada apa yang di sungai dipakai batas-batas desa itu murni dia untuk sebagai simbolisasi penghalang virus. Nah niki mari kita berbicara tentang itu lebih kepada klasifikasikan dulu biar tidak ada rancu di antara ini. Ya kalau memang itu dianggap sebagai hal yang paling istilah untuk semuanya sih sah-sah saja, yang tidak permasalahkan. Lebih lanjut, Guru Anom menjelaskan kalau istilah itu dipakai secara umum untuk semua tentu sah-sah saja. Namun untuk memurnikan cara berpikir dan pemahaman umat, istilah yang lebih tepat adalah nyarun sasih. Ia juga menjelaskan bahwa dalam konteks lokal jenius terdapat desa-desa yang secara turun-temurun setiap tahun melaksanakan carun sasih. Di sisi lain ada pula desa yang melaksanakan ritual tersebut berdasarkan pawisik atau petunjuk spiritual dari orang-orang yang diyakini memiliki kemampuan khusus dan pengaruh di wilayah tertentu. Pawisik tersebut tidak selalu datang setiap tahun, bahkan bisa saja 1 tahun muncul, lalu 3 hingga 5 tahun berikutnya tidak ada pelaksanaan ritual, hingga pada tahun tertentu pawisik kembali diterima dan barulah dilaksanakan nyarun sasih. Kondisi ini menurut Guru Anom perlu dicermati bersama agar tidak terjadi penyederhanaan makna ritual yang justru mengaburkan esensi ajaran. Melalui pemahaman yang utuh dan benar, ritual tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi benar-benar sarana untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Mari jaga alam dengan baik melalui proses ritual yang penuh makna. Dengan pemahaman yang jelas, cara menyikapi dan memaknai ritual akan menjadi lebih terarah. Hendra, Bali TV. Dan saatnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.